Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saipan Ardi Hazazi dari kelas IF 17D. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang teknik optimasi. Teknik optimasi dibagi menjadi tiga, yaitu dependensi optimasi, ada optimasi lokal dan optimasi global. Dependensi optimasi mempunyai tujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Di sini dapat menggunakan mesin dependent optimizer atau mesin independent optimizer. Lalu ada optimasi lokal. Nah, optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code, di antaranya yaitu plotting. Nah, di sini pengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Nah, misalnya di sini ada A sama dengan 2 plus 3 sama dengan B. Bisa diganti menjadi A sama dengan 5. Lalu ada redundant sub expression elimination. Nah, di sini hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan kompilasi ulang. Nah, contohnya A sama dengan B plus C. Nah, kita bisa menggunakannya lagi di X sama dengan Y plus B plus C. Nah, optimasi dalam sebuah iterasi itu ada looping unrolling. Itu menggantikan suatu looping dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Nah, jadi karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisiasi nilai awal, lalu pengetesan, adjustment, dan operasi. Nah, contohnya di sini for i 1 to 2 do. A di sini sama dengan 0. Jadi dapat dioptimasikan menjadi A1 sama dengan 0, lalu A2 sama dengan 0. Ada request reduction, pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Nah, contohnya for i sama dengan 1 to 10 do begin. X sama dengan 5, A sama dengan A plus 1. Nah, X5 itu dipindahkan ke atas, jadi hasilnya sama, tapi statementnya berbeda. Lalu ada strength reduction. Nah, penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya pada komputer operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contohnya A sama dengan A plus 1. Ya, jadi dapat diganti dengan int A. Optimasi global. Nah, optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua keunggulan optimasi global, yaitu bagi programmer dan compiler itu sendiri. Nah, diantaranya pembuatan program dengan bahasa tingkat tinggi, untraceable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi. Nah, misalnya X sama dengan 5, if X sama dengan 0, then A sama dengan A plus 1. Di sini X-nya sudah diberi nilai 5, tapi di sini menyatakan jika X sama dengan 0. Jadi
ini gak bakal dieksekusi sama sekali. Lalu ada unused parameter, parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Nah, misalnya dengan menggunakan bahasa Pascal. Jadi parameter C di sini tidak pernah digunakan. Parameter C di sini tidak pernah digunakan dan tidak perlu diikutsertakan disebabkan karena prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Di sini variabel X sama dengan integer bikin X sama dengan A plus B N. Jadi variabel C di sini tuh nggak dimasukin ke tidak dimasukkan ke sini, jadi ya nggak ada ngaruhnya gitu. Lalu ada unused variable, variabel yang tidak pernah digunakan, variabel pendek misalnya variabel A B integer bikin A sama dengan 5. B di sini sama sekali tidak pernah digunakan. Variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Nah, jadi variabel A dan B itu integer bikin A sama dengan 5. Di sini langsung A sama dengan A plus B. B di sini tidak di inputkan nilai, jadi tidak bisa diproses. Bagi kompiler, meningkatkan efisien eksekusi program, lalu menghilangkan useless kode yang tidak terpakai. Tabel informasi, ada 2 fungsi penting untuk membantu. Yang pertama untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Yang kedua untuk membantu dan mempermudah dalam membuat intermediate code dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut. Meskipun tidak semuanya dipengaruhi oleh semua kompiler. Yang pertama itu ada nomor urut identifier. Lalu ada nomor identifier, nama identifier, tipe identifier, object time address, dimensi dari identifier yang bersangkutan, ada nomor baris variabel yang deklarasikan, ada nomor baris variabel yang direpresentasikan, lalu filing. Tabel informasi atau implementasi, ada beberapa jenis tabel informasi. Ada tabel identifier, ada tabel array, tabel block, tabel real, tabel string, dan tabel display. Tabel identifier memiliki nomor urut identifier, nama identifier, jenisnya, lalu tipenya, dan level. Untuk identifier, pencatatan dapat berupa alamat relatif, informasi referensi dari identifier, link, normal, link. Contohnya dalam Pascal, program A variabel B, B-nya itu integer, dan prosedur X, Z bertipe data char, lalu variabel C sama dengan integer bikin. Tabel identifier akan mencatat semua identifier dari 0 itu A 1 sampai dengan 4 C. Contohnya di sini tabel ID array 0 type max of record. Dan sini nama itu string, linknya integer, object tipe rep ada integer, normalnya boolean, levelnya 0, lalu addressnya integer.
di mana objek itu sama dengan konstan, variabel, prosedur, fungsi. Lalu untuk tipe sama dengan notif, integer, reals, boolean, char, array, dan record. Tabel informasi array. Nah, tabel informasi array dipergunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki file, nomor urut suatu array, tipe dari indeks array, tipe elemen array, dan referensi. Ada juga indeks batasnya, jumlah elemen array, ukuran total array, dan elemen size. Lalu ada tabel blok, dipergunakan untuk menyimpan informasi blok yang ada pada tabel utama. Nah, dari tabel blok ini berisi nomor urut blok, batasan awal, batasan akhir, ukuran parameter, ukuran variabel, les parameter. Nah, di sini ada contoh programnya. Program A variabel B kemudian integer, prosedur X, Z, chart, variabel C integer. Untuk blok A dan blok B di sini les variabelnya itu berisi 2, lalu blok B-nya 4. Nah, variabel size-nya 2. Lalu di blok B-nya itu 2. Les parameternya 0. Blok A-nya 0, blok B-nya 3. Parameter size di blok A 0, di blok B 1. Lalu ada tabel real, dipergunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real. Elemen dari tabel ini adalah sebagai berikut. Ada nomor urut dan nilai real suatu variabel. Pemikirannya di sini, setiap tipe yang memiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Lalu ada tabel string, dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Nah, di sini ada tabel display, itu menyimpan informasi mengenai blok-blok yang lagi aktif. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini yaitu ada nomor urut, blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.